Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esta Fajra Habibullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek, jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana, dengan dosen pengampu Ibu Lili Khalida, STMP. Tugas ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai pengertian, peran, proses perencanaan, dan pengelolaan dalam manajemen komunikasi proyek konstruksi. Pembahasan yang akan dibahas pada video ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian dan peran penting manajemen komunikasi dalam proyek. Yang kedua, proses perencanaan manajemen komunikasi proyek. Yang ketiga, proses pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Lalu definisi dari manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa sesuai informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula, dengan tujuan memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen komunikasi, lalu mengerti manfaat melakukan manajemen komunikasi, dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Lalu pentingnya komunikasi yang baik karena ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan dalam berkomunikasi. Lalu budaya kita tidak menempatkan profesional sebagai komunikator yang baik, dan menurut penelitian menunjukkan bahwa profesional harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Dan keterampilan lisan yang kuat adalah kunci dalam kemajuan karir bagi profesional. Lalu perencanaan komunikasi yang pertama merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Lalu membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Selanjutnya, isi rencana manajemen komunikasi. Yang pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder. Lalu yang kedua, orang yang akan menerima informasi dan yang akan menghasilkan. Yang ketiga, frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi, misalkan mingguan, tiap tanggal, atau tiap bulan. Yang keempat, metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi sejalan dengan kemajuan dan pembangunan proyek. Yang kelima, metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di level bawah. Lalu yang terakhir, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Lalu selanjutnya ada contoh, yaitu terdiri dari stakeholder sendiri terdiri dari customer management, customer business staff, customer technical staff, internal management, internal business and technical staff, training subkontraktor, lalu software subkontraktor, dengan masing-masing nama dokumennya, formatnya, dengan kontak nama yang berbeda, dan waktu yang berbeda pula. Lalu selanjutnya, proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Rencana manajemen komunikasi yaitu proses pengembangan pendekatan dan rencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan untuk kelompok. Lalu kelola informasi yaitu proses memastikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan disposisi akhir dari informasi proyek. Lalu ada monitor komunikasi, yaitu proses memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingannya bertemu. Selanjutnya, input untuk perencanaan komunikasi proyek. Yang pertama, faktor lingkungan perusahaan, yaitu yang digunakan oleh tim manajemen proyek untuk menunjang piagam proyek atau sasaran proyek, lalu menggambarkan kembali fasilitas feedback yang ada sebagai dokumen, pengendalian perubahan terhadap piagam proyek, dan memberikan dokumen yang telah disepakati. Lalu proses yang dimiliki organisasi atau perusahaan atau yaitu sementara semua aset seperti kebijakan pakar digunakan untuk menilai masukan yang diperlukan untuk mengembangkan piagam proyek meliputi unit lain di organisasi, konsultan, stakeholder, asosiasi profesional, dan kelompok
industri. Lalu project scope statement atau pernyataan lingkup proyek, yaitu menyediakan dokumen dasar untuk keputusan proyek yang akan datang dan konfirmasi dengan pengetahuan umum tentang lingkup proyek di antara stakeholder. Analisis stakeholder dilengkapi sebagai bagian proses definisi lingkup. Lalu yang terakhir, project management plan atau rencana manajemen proyek. Constraints adalah faktor yang membatasi pilihan tim manajemen proyek. Contohnya, situasi anggota tim pada lokasi yang berbeda, ketidakcocokan versi dari software yang digunakan untuk komunikasi, dan terbatasnya kemampuan teknis komunikasi. Lalu peralatan dan teknik perencanaan manajemen komunikasi proyek terdapat 8. Yang pertama, expert judgment, yaitu penilaian ahli didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan, disiplin, industri, dan lain-lain sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Lalu communication recruitment analysis, yaitu analisis kebutuhan komunikasi, menentukan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan proyek. Persyaratan ini didefinisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang dibutuhkan dengan analisis nilai informasi itu. Lalu yang ketiga, communication technology, yaitu metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Metode yang biasanya digunakan untuk pertukaran informasi dan kolaborasi di antaranya terdapat percakapan, pertemuan, dokumen tertulis, database, dan sosial media. Lalu yang keempat, communication model, yaitu model komunikasi dapat mewakili proses komunikasi dalam bentuk linear yang paling dasar atau pengirim dan penerima dalam bentuk yang lebih interaktif yang mencakup elemen tambahan dari umpan balik. Lalu yang kelima, communication method, yaitu digunakan untuk kumpulan informasi besar yang kompleks atau untuk audiens yang besar, dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atas kebijakan mereka sendiri dengan tunduk pada prosedur keamanan. Lalu ada interpersonal dan team skill, yaitu keterampilan interpersonal dan tim yang dapat digunakan untuk proses ini, itu adalah penilaian gaya komunikasi, kesadaran politik, dan kesadaran budaya. Lalu ada data presentation, yaitu teknik representasi data yang digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian kepentingan stakeholder atau stakeholder engagement assessment metric. Lalu yang terakhir, meeting, yaitu rapat proyek dapat mencakup rapat virtual atau rapat elektronik atau electronic meeting atau tatap muka dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi. Selanjutnya yaitu output perencanaan manajemen komunikasi proyek. Terbagi menjadi 3, yaitu communication management plan, project management plan updates, dan yang terakhir project document updates. Communication Management Plan, yaitu rencana manajemen komunikasi, adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana tersebut berisi persyaratan komunikasi pemangku kepentingan, proses eskalasi, alasan penyebaran informasi, dan daftar istilah umum. Lalu yang kedua, Project Management Plan Updates, yaitu rencana keterlibatan pemangku kepentingan atau Stakeholder Engagement Plan adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang mengidentifikasi strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan produktif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Bisa formal atau informal dan sangat rinci atau berbingkai luas berdasarkan kebutuhan proyek dan harapan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, terakhir, project document updates, yaitu jadwal proyek adalah output
Output dari model jadwal yang menyajikan aktivitas terkait dengan tanggal, durasi, acuan progres pekerjaan atau milestone, dan sumber daya. Minimal jadwal proyek mencakup tanggal mulai yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap aktivitas. Sekian dari saya presentasi untuk mata kuliah manajemen komunikasi proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.